Jumpa lagi rekan-rekan sekalian. Di siang ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa pada pagi kemarin kami mendapati dalam pantauan website jdih.lubuklinggau.kota.go.id mengalami gangguan. Saya kira gangguan ya. Kenapa gangguan? Karena website tersebut tidak bisa diakses. Dalam artian tampilannya dipenuhi dengan iklan, baik itu iklan kuping, iklan natif, banner, ataupun iklan share link. Sehingga website tersebut tidak bisa diakses, tertutupi oleh iklan-iklan yang berseliweran. Maka kami mencoba konfirmasi kepada pengelola dari website tersebut. Jadi JDIH itu adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Namun belum ada jawaban. Kami mengklarifikasi atau konfirmasi ke induknya, yaitu induk domain tersebut, lubuklinggau.kota.go.id. Ya, ini dikelola oleh Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau. Setelah dicek oleh Kabid Telematika, itu Bapak Nata Suryapati, dia mengatakan bahwa ini jelas dihacker. Dia mengasumsikan itu dihacker karena tidak bisa diakses, dan memang merasa tidak mungkin bagian hukum maupun Kominfo sendiri menerbitkan iklan-iklan tersebut sehingga konten atau produk-produk hukum yang selama ini biasa tercantum dalam web tersebut tidak bisa diambil atau tidak bisa di-download. Sedangkan tujuan website ini biasanya adalah untuk menyediakan informasi hukum berupa produk-produk hukum, baik secara nasional, daerah, maupun khususnya Kota Lubuk Linggau. Apakah itu peraturan daerah, apa itu peraturan wali kota, keputusan wali kota, dan lain-lainnya. Tidak bisa diakses. Dia beranggapan itu di-hacker, maka langsung di-take down. Ini saya menyampaikan kepada mereka sebagai bentuk laporan kita, sebagai bentuk kritisi kita, sebagai bentuk katakanlah protes kita, supaya mereka ini tahu bahwa website pelayanan masyarakat itu dalam kondisi terganggu. Namun sangat disayangkan Kabak Hukum Bapak Aris sampai hari ini belum bisa dikonfirmasi dan belum ada jawaban dari WA itu mengenai hal tersebut. Untuk itu sebenarnya kami sebagai masyarakat mendesak agar website tersebut segera diperbaiki dan kembali di-online-kan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan informasi dari website tersebut. Karena produk-produk hukum itu begitu penting sebagai dasar hukum, sebagai legalitas dalam penyelenggaraan berbagai bidang, berbagai program di pemerintah Kota Lubuk Linggau. Jadi memang itu adalah hak masyarakat, itu adalah informasi publik, gunanya
agar masyarakat mengetahui bentuk-bentuk aturan hukum, untuk mentaati aturan-aturan hukum tersebut, dan turut mengawasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan yang mempedomani aturan-aturan hukum tersebut, yaitu Perda, Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota, dan lain-lainnya. Jadi perlu kami sampaikan, kami sangat menyayangkan, termasuk Kabid Telematika sendiri, di WA juga belum ada jawaban, kendati sudah ketemu, nomor WA sudah diambil, sejauh mana perkembangan daripada masalah tersebut. Apalagi Kabak Hukum tidak bisa dihubungi, kendati ditelepon tidak diangkat, dikirim pesan tidak dijawab, walaupun sudah terkirim. Kami merasa ya mungkin diabaikan gitu ya. Tapi itu terserah, itu hak saudara menjawab atau tidak. Yang jelas kami sudah melaporkan hal tersebut, dan tujuan kita itu di take down sementara untuk dibersihkan sudah tercapai. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa tampil kembali dengan keadaan bersih tanpa iklan. Jadi iklan website pemerintah itu adalah website milik pemerintah yang mempunyai extension .go.id, government, pemerintah Indonesia. Itu dibiayai oleh APBN atau APBD anggarannya. Jadi sebagai website pemerintah, itu tidak boleh mengambil penghasilan, mengambil pendapatan di luar dari aturan-aturan hukum. Kalau suatu website pemerintah itu menampilkan iklan-iklan dengan tujuan untuk memperoleh profit, ataupun menampilkan iklan yang bisa diasumsikan untuk menarik profit atau pendapatan, baik itu masuk ke kas daerah ataupun kepada pribadi, itu jelas menyalahi aturan hukum. Karena kenapa? Pemerintah tidak boleh menarik profit, menarik penghasilan tanpa aturan hukum yang jelas. Saya asumsikan parkiran. Area parkir sudah ditentukan oleh pemerintah. Biaya parkir sudah ditentukan oleh pemerintah. Ini contohnya ya. Tapi pemerintah tidak bisa memungut uang parkir sebagai retribusi daerah, tidak bisa. Dia bisa memungut retribusi, termasuk pajak segala macam itu. Seperti walet memakan pajak 10% penentuannya itu. Kalau dulu, nggak tahu sekarang ya. Karena kan pajak nasional juga sudah naik ini 11%. Itu mesti ada perdanya. Perda yang dibuat oleh eksekutif, diajukan ke legislatif, diputuskan bersama. Tempat, biaya, dan segala macamnya. Nah, iklan di website itu yang mengandung profit atau diasumsikan akan mendapatkan profit, itu uangnya kemana? Apabila masuk ke kas daerah, itu jelas akuntansinya kacau, dari mana dasar hukumnya. Apabila memasuk ke kantong pribadi, itu berarti memperkaya diri sendiri, memperkaya pribadi. Ada undang-undang yang mengaturnya. Seorang pejabat, seorang aparatur sipil negara, membuat suatu pekerjaan, membuat satu yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya, itu di Undang-Undang Tipikor. Nah, mungkin rekan-rekan tahu sendiri Undang-Undang Tipikor ya, sudah terkenal ya. Nah, tidak boleh. Kami selama ini juga sering mendapati website-website milik pemerintah, terlepas apakah itu memang pengelola itu sendiri menampilkan iklan atau ke server, oknum servernya yang memasang iklan tersebut. Sudah beberapa kali di tempat lain maksudnya. Dan mereka menyadari, maka di take down atau dibuang iklan tersebut, dibersihkan. Tidak boleh.
Namun masalah yang saya ceritakan dari awal tadi, website JDIH Kota Lubuk Linggau ini, menurut Kabid Telematika itu dihacker, artinya pihak yang tidak bertanggung jawab. Bisa saja developernya, pengelolanya tidak tahu, itu sudah dihacker. Bisa jadi dia memasukkan skrip aplikasi, pada saat dinaikkan aplikasi tersebut belum ada skrip tema iklan tersebut. Tapi setelah berjalan baru ada. Inilah peran kita sebagai masyarakat, memberitahu, mengingatkan, mengkritisi. Bahkan bila perlu, kalau ada temuan yang melanggar hukum, mengandung pidana, kita lapor ke penegak hukum. Jadi jelas, rekan-rekan sekalian, bahwa website pemerintah tidak boleh mengambil penghasilan atau profit tanpa aturan yang jelas. Alhamdulillah, ternyata menurut keterangan Kabid Telematika itu hacker. Pendapat dia. Saya juga tidak tahu pasti, karena sampai sekarang mereka-mereka ini susah dikonfirmasi, dihubungi, ditanyai. Ditemui juga susah menemuinya. Ini sangat disayangkan, keterbukaan informasi publik di aparatur sipil pemerintah Kota Lubuk Linggau memang saya kira terkesan lebih tertutup. Sementara saya sendiri sebagai jurnalis, sebagai wartawan yang mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, yang mempunyai organisasi Persatuan Wartawan Indonesia, yang sudah mengikuti sertifikasi Dewan Pers, aja susah untuk konfirmasi, untuk bertemu. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah, ini kalau memang dihacker, segera diperbaiki. Kami mendesak Pemkot Lubuk Linggau, dalam hal ini bagian hukum, segera mengonlinekan kembali, mempublikasi kembali website tersebut. Karena kami dan seluruh masyarakat membutuhkan produk-produk hukum tersebut sebagai partisipasi kami warga negara yang mencintai, yang menyayangi, yang ingin ikut berbakti, berpartisipasi, membangun negara, termasuk daerah kita yang kita cintai, Kota Lubuk Linggau di Provinsi Sumatera Selatan. Ini menjadi pedoman kita semua, untuk pengetahuan kita semua, dan ini merupakan bagian dari pendapat saya juga. Ya, artinya, baik rekan-rekan sekalian yang tidak setuju ya silakan, yang ingin membantah silakan, ingin mengcounter silakan, tidak apa-apa. Kita bebas berpendapat, yang jelas kita jangan melanggar hukum, dan kita tidak mendiskreditkan kelompok atau orang lain. Kita ingin kita ini maju bersama, masyarakat ini menjadi cerdas, turut aktif, ikut membangun bangsa ini, mengontrol program-program kegiatan pemerintah agar terwujud good governance pemerintahan, sehingga dapat mencapai tujuan hidup kita berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita kita, cita-cita proklamasi. Demikian dari akun Jurnalis Bicara.